perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam praktikum kultur jaringan. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Francisca Dian Clarissa Lake, NPM 33210007. Perkenalkan, nama saya Eva Geraldina Bintang dengan NPM 33210105. Perkenalkan, nama saya Yudiana Ignacai dengan NPM 33210014. Perkenalkan, nama saya Yohana Sylvia Jataung, NPM 33210002. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nahak, NPM 33210008. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dalam praktikum kultur jaringan beserta fungsinya. Yang pertama, gelas kimia, tempat untuk memanaskan bahan kimia. Yang kedua, cawan Petri, tempat untuk menyimpan eksplan. Yang ketiga, botol kultur, tempat untuk menaruh media dan menanam eksplan. Yang keempat, kertas label untuk memberi label atau tanda. Yang kelima, Erlenmeyer, tempat untuk penyimpanan media cair. Yang keenam, autoclave untuk mensterilisasikan alat dan bahan. Yang ketujuh, Bunsen untuk menjaga kesesterilan tanaman. Yang kedelapan, spatula kaca untuk menghomogenkan larutan. Yang kesembilan, spatula besi untuk mengambil bahan yang akan ditimbang. Yang kesepuluh, pipet ukur untuk mengambil larutan dengan ukuran. Yang kesebelas, untuk pipet tetes untuk mengambil larutan tanpa ukuran. Yang ke-12, nampan untuk tempat menyimpan alat. Yang ke-13, pH meter untuk mengukur pH. Yang berikut kompor gas untuk memanaskan larutan. Yang berikut aluminium foil untuk menutup bibir botol. Yang berikut BSC untuk mensterilisasikan kontaminasi dan lingkungan kerja agar tetap steril. Yang berikut rak kultur untuk meletakkan botol-botol kultur setelah inisiasi atau penanaman. Yang berikut skapel dan gunting untuk memotong bagian eksplan yang akan diukur. Yang berikut pinset untuk mengambil eksplan. Yang berikut karet gelang sebagai perekat. Alat yang berikut yaitu plastik untuk membungkus. Yang berikut jas lab untuk melindungi badan. Yang berikut sarung tangan untuk melindungi diri dari bahan kimia. Yang berikut masker untuk melindungi diri dari bahan kimia. Yang berikut blender menghaluskan bahan. Yang berikut corong memindahkan media. Setelah itu kita lihat untuk bagian ini. Untuk menjadi segitiga. Sudah? Bagian sebelahnya lagi, kena di sana. Lalu putar ujung kanan itu ke belakang. Jadi seperti ini. Sudah. Setelah itu bagian ini kita Iya, seperti itu. hal yang sama dilakukan pada sisi bagian depan. Lagi kita bagian ini juga menjadi jadi pengalaman kami di waktu itu. Jadi saya tidak menyamarkan jasa beberapa hari. Jadi kami punya di botol kultur ini jadi kontak. Jadi Sambungkan kabel timbangan dengan stop kontak. Setelah sambungkan, kita tekan tombol power. Sudah? Setelah tekan tombol power, kita langsung tekan ini ada tulis bilang 0 ini, berarti kita menetralkan semua yang ada di dalam timbangan ini. Sudah? Setelah sudah dia nanti ada tulis 0,00, artinya dia sudah netral. Nah, setelah dia sudah netral baru kita mulai timbang. Nah, di sini kita
kita awas menggunakan aluminium foil. Nah, kalau kita simpan aluminium foil itu tentu saja kita ada beban di atas ini toh. Jadi kita tekan tambah meter. Setelah dia sudah 0 baru kita timbang media, timbang bahan-bahan yang mau digunakan. Setelah itu sudah dapat, baru kita angkat media atau bahan-bahan itu ke meja preparasi. Kita netralkan kembali timbangan ini di sini. Setelah dia netral, baru kita tekan tombol power dan cabut stop kontak. Sudah. Dinamakan dengan hot plate. Hot plate ini digunakan untuk memanaskan media atau menghomogenkan media yang akan kita gunakan dalam pembuatan media kultur jaringan. Sudah? Hot plate ini digunakan untuk memanaskan, menghomogenkan media. Nah, di sini cara penggunaannya, kita sambungkan kabel dengan stop kontak. Sudah? Setelah kita sambungkan, kita langsung nyalakan head. Head ini kita langsung setting dari ini, nanti di sini tidak ada tulis bilang berapa derajat Celcius, tapi kita putar, nanti kita setting saja mau 120 derajat Celcius, bisa kita setting. Nah, di sini kalau kita menggunakan magnetic stirrer. Magnetic stirrer itu semacam kapsul, tapi itu untuk menghubungkan media di dalam tabung reaksi. Jadi kalau kita pakai magnetic stirrer, kita nyalakan head ini, kita setel, setelah setel kita nyalakan ini juga. Jadi dengan sendirinya magnetic stirrer itu dia akan berputar. Setelah itu cara menutupnya juga diputar kembali menjadi 0 sama, baru kita cabut. Jadi perlu diperhatikan kalau hot plate ini ketika kita sudah nyalakan tidak sembarang kita pegang bagian ini, karena ini sudah otomatis panas. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan sarung tangan. Jadi keamanan diri itu perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah di setting, ini bagian ini sudah panas. Jadi kita sentuh sedikit itu tangan sudah melepuh. Sudah? Atau penjelasan terlalu cepat? Pas. Mengerti? Mengerti. Baik, sekian penjelasan alat dan bahan dalam praktikum kultur jaringan. Terima kasih.
terdapat bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum kultur jaringan. Yaitu yang pertama adalah media MS, fungsinya itu sebagai media kultur. Yang kedua adalah baking, fungsinya itu untuk mensterilisasikan ekstrak. Yang ketiga alkohol, fungsinya itu untuk sterilisasi. Yang keempat gula sebagai sumber karbohidrat. Yang kelima agar untuk memadatkan media. Yang keenam aquades untuk melarutkan. Dan yang ketujuh itu zat PT. Zat PT terbagi atas dua, yaitu auksin dan sitokinin. Kalau auksin itu NAA untuk menumbuhkan akar, sedangkan sitokinin itu BAP untuk